Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu yang sangat saya banggakan. Ya, kita lanjutkan lagi materi kita pada hari ini. Namun sebelum kita lanjutkan lebih jauh, saya ingin 3M. Apa itu 3M? Maju, mundur, manis. Maksudnya apa? Sebelum kita maju ke materi selanjutnya, kita mundur dulu. Kira-kira ada nggak yang bisa menyampaikan apa sih yang ibu tangkap dari apa yang saya sampaikan di awal tadi? Ya, Ibu Retno. Ya, tentang pentingnya memberikan ASI saja dari usia 0 sampai 6 bulan. Ya, bagus sekali. Oke, ada yang lain? Kira-kira? Dari cerita film tadi yang di awal tadi tentang Ibu Lili, bagaimana? Oh iya, tidak boleh memberikan selain dari ASI atau yang dia tawari tadi neneknya, yaitu pisang ya Bu ya. Tidak, oke. Kayaknya saya tengok ini udah mulai ngantuk ya Bu ya. Jadi semana kita mau lanjutkan materi. Oke, kita diri dulu Bu, diri. Kita bermain games dulu ya. Gamesnya apa? Kita nyanyi Bu, nyanyi untuk anak-anak kita. Nyanyi ini memang nyanyi anak-anak, tapi dapat menggembirakan kita. Nanti kita nyanyikan ini kepada anak kita. Oke, 1, 2, 3. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Oke, tepuk tangan buat ibu-ibu sekalian. Oke. Iya. Sedikit saya kembali lagi, di awal tadi sudah kita tonton film tentang Ibu Lili, di mana Ibu Lili bingung karena anaknya nangis. Lalu Ibu Bidan itu menyampaikan bahwasanya nangis anak itu belum tentu karena lapar, bisa jadi memang karena badannya tidak enak atau gatal dan sebagainya dan tidak nyaman. Ya, itu Bu. Dan tadi sudah disampaikan oleh kelompok ASI juga di awal tadi, bagaimana mereka menyampaikan apa yang penting dari ASI tersebut. Jangan sampai ibu-ibu nggak tahu apa lagi itu ASI. ASI itu apa? Air susu ibu. Bayangkan Ibu kayak dibilang suami Bu Lili tadi, kenapa kita harus beli-beli yang lain kalau ada yang gratis. Tapi walaupun demikian, ASINya, bagaimana supaya ASINya baik dan sehat, maka tergantung apa yang dikonsumsi ibunya. Maka konsumsi yang baik-baik. Oke, setelah kita tadi dengarkan dari kelompok ASI, masuk kita sekarang ini ke kelompok bubur. Ya, silakan untuk kelompok bubur menyampaikan apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka obrolkan. Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok bubur. Luar biasa ya kelompok bubur nih. Udah cerita buburnya semangat kali rasanya Ibu ya. Iya. Oke, kita akan tonton film bagaimana. Sebelum kita lanjutkan lagi, kita tonton dulu nih. Iya. Silakan dilihat Ibu. Oke. Dari hasil film yang kita tonton tadi, ada beberapa hal yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah MPASI, makanan pendamping ASI harus diberikan secara bertahap dimulai dari usia bayi tersebut 6 bulan. Cara bertahap ya Bu, jadi ada tahapannya. Kemudian berikan MPASI tersebut sesuaikan dengan frekuensi perkembangan bayi. Frekuensi itu apa Bu? Banyak ataupun jumlahnya sesuaikan dengan perkembangan bayi tersebut. Kemudian kebersihan, apa itu kebersihan? Kebersihan tersebut untuk menghindari anak-anak kita dari penyakit dari pola hidup yang tidak bersih. Dengan apa? Makanan yang diberikan makanan yang baik.
Cuci tangan dulu Bu sebelum memberikan makan bayi. Bahkan ajak bayi tersebut, dalam arti tangannya kita cuci juga. Kadang kan nanti bayi tersebut mau memasukkan tangannya ke mulut. Kemudian apalagi taburkan bubuk taburia. Apa itu bubuk taburia? Bubuk taburia ini adalah bagian dari untuk menambah gizi anak, dan biasanya ini diberikan kepada anak yang gizinya itu atau bukan kekurangan gizi ya, tapi gizinya itu tidak mencukupi sesuai dengan usianya atau perkembangannya. Dari poinnya yaitu MPASI itu diberikan secara bertahap dimulai dari usia 6 bulan. Ini ada tahapannya Bu. Yang pertama adalah mulai dari umur 6 bulan sampai 9 bulan, makanan yang kita berikan itu harus lumat. Lumat ini bisa dengan cara apa? Disaring Bu. Disaring makanan tersebut, dan berikannya pun kepada bayi tersebut jangan banyak-banyak. Jangan sesuaikan dengan perut ikan. Jangan banyak-banyak. Seberapa sih Pak? Ya bisa 2-3 sendok saja cukup. Setelah itu apa? Setelah itu kita kasih ASI. Kemudian apa? Setelah usia bayi tersebut umur 9 bulan sampai 12 bulan, mulailah kita beri makan bubur. Nggak perlu saring lagi Bu. Banyaknya berapa? Bisa setengah sampai 3/4 mangkok. Mangkoknya pun jangan mangkok itu baskom Bu yang sebesar ini, tapi mangkok itu mangkok yang kecil. Dan diberikan itu rentang waktu bisa sampai 2-3 jam baru kita kasih makan lagi. Pak, tapi anak saya Pak sulit kali makan, payah kali makan. Ini ada beberapa kemungkinan Bu. Salah satunya adalah waktu rentang sebelum makan tuh anak kita tuh kita beri cemilan, makan dan sebagainya, sehingga ya menurut kita dia belum makan, tapi perasaan dia udah kenyang, makanya dia tidak mau makan. Maka usahakan 2-3 jam sebelum jadwal makan, jangan kasih makan anak tersebut makanan apapun. Kemudian setelah umur anak tersebut 1 tahun, barulah mulai makanan seperti kita. Dalam arti banyak porsinya, boleh pakai nasi, maka pakai tahu, ikan dan sebagainya yang berbentuk ikan, tapi tetap ikan hati-hati dicuil-cuili supaya anak tersebut jangan sampai kedurian namanya, itu kalau masuk dulu ke dalam layar coba timbullah tahu ya. Oke Bu, paham sampai situ? Paham. Kalau udah paham, diamalkan. Jangan nanti paham Pak, tapi tidak diamalkan. Diamalkan apa? Dikerjakan di rumah. Kemudian kita akan setelah tadi kelompok ASI sudah Bu? Sudah. Kelompok bubur sudah. Ya, kita masuk ke kelompok posyandu. Kelompok posyandu untuk menyampaikan apa yang mereka tadi obroli atau mereka bicarakan. Oke, bagus sekali. Ya, memang luar biasa ibu-ibu ini bagus-bagus semua, baik kelompok ASI-nya, kelompok bubur maupun kelompok posyandu. Kita tunggu nanti kelompok sayuran. Iya. Ibu-ibu sekalian, kita akan tonton film mengenai posyandu. Kenapa sih kita harus ke posyandu? Apa sih keuntungan kita ke posyandu? Ada dia kabar, gak marah-marah aja ibu nih. Iya. Oke. Dari video yang kita tonton tadi atau dari film yang kita tonton tadi, apa kira-kira yang saya sampaikan? Ya, Ibu lupa saya. Bu Lina, ya, Ibu Lina. Pergi ke posyandu, terus menimbang anak, mengukur, iya bagus. Ya. Setelah kita berikan ASI eksklusif, MPASI juga, dalam prosesnya ini Bu, kita perlu perhatikan juga perkembangan anak tersebut. Nggak boleh kita coba-coba, anak
Anak kita itu cukup ya, enggak Bu. Maka bagaimana cara melihat perkembangan anak tersebut? Kita pergi ke tempat pelayanan posyandu. Karena kalau kita pergi ke posyandu tadi seperti yang di film tadi, apa yang dilakukan yaitu menimbang, ataupun bahasanya di sini mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu bayi dan anak balita. Maksudnya apa? Kita tahu perkembangan anak kita itu sehat atau tidak, kekurangan gizi atau tidak, stunting atau tidak. Ini posyandu nanti dikasih tahu. Kemudian memantau pertumbuhan anak balita sehingga tidak menderita gizi atau menderita gizi kurang atau gizi buruk. Seperti yang tadi, kalau dia menurut orang-orang posyandu atau orang-orang puskesmas anak kita itu terindikasi gizi yang kurang, maka akan diberikan yang namanya bubuk taburia, salah satunya itu. Kemudian ketika kita ke posyandu, pulangnya mendapatkan kapsul vitamin A untuk anak. Apa guna Bu vitamin A untuk anak? Untuk salah satunya untuk mata, ya. Kemudian memperoleh imunisasi lengkap. Kenapa Ibu imunisasi? Karena ya hari ini apalagi sekarang ini kita mendapatkan wabah yang sangat luar biasa. Maka imunisasi itu bagian dari bagaimana membuat daya tahan tubuh seorang anak itu menjadi kebal terhadap virus-virus yang masuk ke dalam tubuhnya. Itu guna imunisasi. Kenapa dulu nggak ada imunisasi ini, nggak ada imunisasi ini? Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan penyakit. Kalau dulu Bu, penyakit yang sekarang ini kita cerita COVID-19 dulu belum ada Bu. Maka nanti mungkin bisa jadi ke depannya nanti ada imunisasi kekebalan tentang penyakit COVID-19. Kemudian apa tuh? Pemantauan berat badan ibu hamil dan memperoleh tablet. Ingat ya, ke posyandu bukan hanya untuk anak tapi untuk ibu hamil. Dan itu bagian dari kewajiban ibu selaku KPM PKH. Ibu adalah bagian dari undang-undang, maka ibu wajib menjalankan peraturan yang ada di undang-undang tersebut. Kemudian ibu nifas memperoleh kapsul vitamin A dan tablet tambah darah. Kenapa? Selama persalinan dan sebagainya kan kekurangan darah dan sebagainya. Itu ya Bu ya. Maka penting kita ke posyandu. Ya karena itu terus berikan ASI secara eksklusif kepada anak dari usia 0 sampai 6 bulan. Kemudian kita berikan makanan pendamping terhadap anak tersebut dimulai dari usia 6 bulan baru kita berikan makanan pendamping bagi anak. Dari mulai bubur yang disaring atau nasi yang disaring atau namanya yang lebih halus, bubur, lalu makanan yang sudah seperti kita makan. Kemudian setelah itu terus melakukan kegiatan pemantauan kesehatan baik ibu hamil maupun anak bayi di layanan posyandu. Mungkin itu ya Bu sekalian apa yang kita sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.